Assalamualaikum, jumpa lagi Football United. Langsung aja ya, gua mau bahas soal news update ya. Satu berita yang gua ikutin dari tadi siang ya, waktu Belanda, dan menurut gua cukup menarik untuk dibahas sedikit ya, untuk diobrolin ya, ringan amatiran ala gua, yaitu soal rencana perpanjangan kontrak dari dua pemain Manchester United yang kebetulan dua-duanya ini sekarang jadi pemain kunci ya. Well, sebenarnya dari musim-musim kemarin juga sudah jadi pemain kunci ya. Yang kabarnya ini sedang masuk tahap finalisasi ya, dan menjadi semacam prioritas utama saat ini ya dari beberapa pemain yang memang direncanakan untuk diperpanjang kontraknya. Total kalau tidak salah gue baca beritanya itu ada 5 pemain. Tapi 2 pemain ini yang sedang diusahakan secepatnya ya untuk diperpanjang kontraknya dan jadi prioritas utama dari Manchester United ya. Nomor 1 ada seorang Bruno Fernandes ya. Bruno Fernandes ini menurut gue sangat pantas, sangat layak untuk diperpanjang kontraknya ya. Walaupun kalau gue ngelihat di sini masih akan berakhir itu kontrak yang sekarang itu di tahun 2025 ya, masih 4 tahun lagi sebenarnya. Cuman menurut gua kalau dilihat dari berita ya, berapa gaji yang didapat dari seorang Bruno Fernandes ini, kalau dari yang gua baca ini kan sekitar kurang lebih 180 ya, 180 ini ribu per minggu. Jadi menurut gue sangat wajar ya kalau gue bandingkan dengan pemain-pemain lain yang juga punya peran sangat vital ya. Ada David De Gea, ada Paul Pogba, ada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo sekarang yang jadi paling tinggi. Ada Marcus Rashford, Bruno Fernandes ini masih di bawah nama-nama itu ya. Bahkan masih di bawah nama Edison Cavani, masih di bawah Anthony Martial. Dan menurut gue sangat pantas kalau Bruno Fernandes ini dihadiahi ya, atau diganjar dengan kontrak baru dengan perbaikan nilai gaji per minggu ya. Karena ya kita tahu sendiri bagaimana kontribusi dari seorang Bruno Fernandes bukan hanya di 3 pertandingan ini ya, atau 3 atau 4 pertandingan awal terakhir dari Manchester United ini, tapi juga dari musim lalu bagaimana Bruno Fernandes itu berperan sangat-sangat vital, sangat-sangat bisa dikatakan mungkin 50% dari Manchester United musim lalu itu sering sekali ditentukan oleh penampilan dari Bruno Fernandes. Dan ya menurut gue sangat-sangat sangat-sangat wajar kalau Bruno Fernandes ini diamankan, bahkan diganjar, dihadiahi dengan kenaikan gaji, dan menurut gue ini sangat pantas. Lalu pemain kedua, nah ini dia ya yang ingin gue bahas lebih panjang, sebenarnya sedikit lebih panjang dari Bruno Fernandes, adalah seorang Paul Labile Pogba ya, pemain yang memang sekarang ini lagi gonjang-ganjing ya. Kontrak akan habis musim depan, tapi sampai sekarang belum ada penandatanganan kontrak. Agennya kita tahu ya, si Bengal Raiola. Kabarnya sekarang ini Paul Pogba dari match terakhir ya melawan Newcastle United, coming home-nya Cristiano Ronaldo, dia sekarang ini dikabarkan, kalau gue baca dari media, itu dia ingin segera diperpanjang kontraknya dengan Manchester United. Tapi tentu saja tidak semudah itu ya, tidak semudah itu Felguso, karena ada terms and condition yang harus disepakatin, dan ini kan bukan Pogba yang berurusan. Pogba punya agen ya, Raiola. Dan kita tahu bagaimana susahnya Raiola ini untuk ya diajak bernegosiasi. Kita tahu lah track recordnya. Banyak orang sih, bukan cuma gue aja yang tidak begitu suka dengan Raiola, sekalipun pemain-pemainnya banyak pemain-pemain top ya yang diageni oleh Raiola ini. Maksud gue adalah Paul Pogba pingin stay, tapi administratif, harga berapa dan lain-lain itu Manchester United akan nego dengan Raiola. Dan sejauh ini kabar yang santer gue baca juga di media, ganjalan utama itu ada di sisi gaji, di mana pihak Paul Pogba ya itu minta
kenaikan gaji, bahkan menjadi pemain yang gaji paling mahal di Manchester United sebelum kedatangan Cristiano Ronaldo. Sekarang dengan kedatangan Cristiano Ronaldo ini juga menarik ya. Bukan tidak mungkin, karena gue juga baca di beberapa berita, bukan tidak mungkin Paul Pogba ini ingin lebih banyak atau bahkan menyamai dari gaji Cristiano Ronaldo, di mana gaji Cristiano Ronaldo ini sekarang yang tertinggi. Nomor 2 adalah David De Gea yang sebelumnya memegang pemain dengan gaji tertinggi di Manchester United ya. Paul Pogba ingin sama dengan Cristiano Ronaldo ya, harga gajinya per minggu, dan menurut gue bukan tidak mungkin ini yang akan jadi ganjalan, sekalipun dikabarkan Paul Pogba tuh ingin ya stay di Manchester United, ingin memperpanjang kontrak di Manchester United. Bagaimana kalau itu terjadi? Hal positif kah atau hal negatif ya? Kalau gue melihat ada dua sisi. Dari sisi positif dulu. Sisi positif kita lihat bagaimana penampilan Paul Pogba ya di pertandingan 3-4 pertandingan terakhir Manchester United, melawan Leeds, melawan Southampton, melawan Wolves, terakhir melawan Newcastle ya. Dimana sekarang dia ini sedang on fire, sedang on the way, dikabarkan sedang on the way untuk breaking the record, mematahkan rekor assist ya dalam semusim, karena jumlah assist yang diciptakan oleh Paul Pogba di 4 pertandingan awal ini cukup luar biasa. Sebenarnya kalau gua melihat penampilan bagus dari Paul Pogba ini ya bukan hanya di musim ini ya, kalau kita lihat dari musim lalu pun, ketika Ole Gunnar Solskjaer, kredit ya untuk Ole Gunnar Solskjaer, adalah ketika berhasil menemukan dalam tanda kutip posisi yang pas bagi Paul Pogba di Manchester United, yaitu ditaruh di sebagian sebelah kiri ya, dimana pelatih-pelatih sebelumnya di Manchester United itu sering sekali menempatkan Paul Pogba di tengah ya, mau di itu satu di antara double pivot, defensive midfielder, ditaruh di MC, pernah ditaruh di AMC, attacking midfielder center juga pernah, dan kesemuanya berakhir dengan tidak sukses kalau gue bisa bilang dengan amatirannya. Beda ketika Ole Gunnar ini menempatkan Paul Pogba di sebelah kiri. Apakah ini pertanda bahwasanya Paul Pogba ini sudah menemukan posisi yang bagus lalu dia ingin stay? Tidak demikian kalau gue melihat ya. Gue melihat sosok Paul Pogba ini memang sebagai pemain dengan garis besar kualitas yang superb, kelas dunia. Gue menilai seorang Paul Pogba ini mau tampil baik maupun tidak itu bukan karena skill yang dia punya, bukan karena teknis yang dia punya, tapi lebih ke faktor non teknis ya. Lebih ke moral, lebih ke faktor motivasi, lebih ke faktor mental. Itu yang lebih menentukan penampilan Paul Pogba ya, dimana dia bermain bagus atau tidak. Memang ada sih teknisnya ya, kita tahu kalau dia ditempatkan di defensive midfielder pasti mainnya jelek, karena kenapa ya, kemampuan dia defend itu tidak bagus-bagus amat, tapi dia punya visi, dia punya umpan jauh yang bagus, dia punya banyak trik, dia punya teknik yang bagus, dia punya passing yang superb, mumpuni ya. Dan ini yang menutupi kelemahan itu tadi, defensifnya. Dan ya balik lagi gue bilang mental itu lebih berpengaruh di Paul Pogba. Maksud gue begini, sekarang dia sedang dalam mental yang bagus ya, suasana tim, dia dapat posisi yang bagus, dia sedang ingin supaya diperpanjang kontraknya oleh Manchester United. Pertanyaannya adalah, apakah ini akan konsisten? Apakah setelah nanti kontraknya diperpanjang dengan gaji yang selangit, kemungkinan besar akan tinggi gajinya, apakah dia akan konsisten bermain seperti ini? Menurut gue tuh masih tanda tanya. Dan kita tahu bagaimana penampilan Paul Pogba musim-musim kemarin ya. Gue sempat melihat pertandingan antara Feyenoord melawan Manchester United Europa League. Jose Mourinho masih manajernya. Paul Pogba main di Rotterdam, bermain tidak cukup bagus ya. Bisa jadi posisinya, tapi menurut gue posisi itu lebih kedua ya. Nomor satu adalah ya mental dia ya, artinya motivasi dia itu yang tidak cukup besar. Bisa dibilang memang salah satu poin yang menarik bagi dia untuk memperpanjang kontrak adalah kedatangan Cristiano Ronaldo. Betul, tapi jangan lupa Cristiano Ronaldo akan stay di Manchester United, kontraknya 2 tahun. Paul Pogba kalau seandainya kontrak diperpanjang, sangat mungkin tidak akan 2 tahun ya. Mungkin bisa 4 bahkan 5 tahun. Kalau seandainya
Cristiano Ronaldo 2 tahun mendatang tidak lagi di Manchester United, siapa sosok yang akan dilihat oleh Paul Pogba? Sebelumnya kita pernah ada Zlatan Ibrahimovic, di mana Zlatan mampu mengontrol, mampu membuat mental dari seorang Paul Pogba ini stabil kalau gue bisa bilang ya. Pun juga sekarang dengan adanya Cristiano Ronaldo. Tapi ya, musim depan, musim setelah itu Ronaldo akan pergi, selesai di Manchester United, bagaimana dengan Paul Pogba? Ini juga menurut gue sesuatu hal yang ya menjadikan pertimbangan ya. Di samping tentu saja kalau kita ngomong soal tenis, finance ya, dari sisi keuangan, gaji dari Paul Pogba ini, gaji barunya ini kan gue yakin pasti akan memberatkan lagi-lagi ya dari sisi gaji pemain Manchester United. Ada poin plus, ada poin negatif ya. Poin plusnya lagi, ya gue sih berpikir sekarang ini memang lagi on fire Paul Pogba, dan nanti setelah diganjar kontrak baru, ada kemungkinan dia tetap bisa berpenampilan yang baik ya, walaupun ada juga kemungkinan dia akan turun ke bawah. Anything could happen. Gue tidak melihat kalau seandainya jadi diperpanjangnya Paul Pogba ini ya, hal yang sangat-sangat positif, 100% positif. Enggak, menurut gue tetap 50-50, karena seorang Paul Pogba itu menurut gue he's a tricky player. He's a tricky player inside and outside the pitch. Thanks for watching. Tetap dukung Football United, ringan amatiran ala gua. Wassalamualaikum.